Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik, materi kita pada pembahasan kali ini berkaitan tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berbagai penyakit hati. Adapun submateri yang akan kita bahas lebih lanjut itu berkaitan tentang 1. Menghindari sifat berfoya-foya. 2. Menghindari sifat ria dan juga sum'ah. 3. Menghindari sifat takabur. Dan 4. Menghindari sifat hasad. Baik, mari kita bahas submateri yang pertama, yaitu menghindari sifat berfoya-foya. Anak-anakku, apa ada yang tahu apa itu berfoya-foya atau pernah mendengar sifat berfoya-foya? Jadi, sifat berfoya-foya dalam Islam dikenal dengan istilah tafsir atau Isra. Islam memandang sifat ini sebagai perilaku negatif yang perlu dihindari. Berfoya-foya dalam Islam merujuk pada sikap berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, khususnya untuk hal-hal yang tidak perlu atau bahkan yang dilarang. Ini termasuk pemborosan dan pengeluaran yang tidak proporsional dengan kebutuhan ataupun kemampuan, sesuai dengan Quran Surah Al-Isra 26 dan 27. Pemerintah untuk menghindari sifat ini, karena sifat ini termasuk menghambur-hamburkan harta secara boros, dan pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat cinta kepada Tuhannya. Ada beberapa contoh perilaku tafsir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam hal makan dan minum, ada seseorang yang biasanya mengambil banyak makanan dan minuman pada acara-acara tertentu. Akhirnya ia tidak mampu menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Ada pula dalam hal berbicara, ia berkata-kata hal yang tidak penting, baik itu secara langsung ataupun di media sosial. Ada pula dalam hal berpenampilan, ia memakai perhiasan emas di kedua tangan. Ada beberapa dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sehingga melalaikan kehidupan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan juga boros karena merancangkan harta secara berlebihan. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya sudah habis sehingga ia memperturutkan gengsi dan juga hawa nafsu. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir karena tidak mau berbagi dengan. Agar terhindar dari sifat hidup berfoya-foya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan standar prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan untuk bersedekah dan juga membantu orang lain. Ketiga, bergaya hidup yang sederhana. Keempat, selalu bersyukur atas semua karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bertindak secara selektif dan terencana. Dan terakhir, selalu bersikap rendah hati. Selanjutnya, yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Anak-anakku, pasti sudah tidak asing lagi dengan dua hal ini kan? Ya, ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa berarti penataatan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperkenalkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian ataupun sanjungan. Ria dan sum'ah kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk mencari pujian manusia. Sedangkan perbedaannya, ria umumnya terjadi sebelum dan saat beramal, sedangkan sum'ah terjadi setelah beramal. Dalam Islam, Allah memerintahkan untuk menjauhi kedua sifat ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia." Quran Surah Al-Baqarah 264.
Seseorang yang memiliki sifat riya dan juga sum'ah memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah layak ramai. Kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar. Keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemuhan dari orang lain. Ada beberapa contoh perilaku orang-orang yang memiliki sifat riya. Yang pertama, seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Yang kedua, ada seseorang memperlihatkan badan yang kurus, wajah yang pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Ada juga seseorang yang memakai baju muslim lengkap dalam sorbannya agar disangka sebagai orang saleh, dan seseorang memperlihatkan perbuatan riya dan sum'ah akan berdampak negatif bagi pelakunya dan masyarakat secara umum. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah. Keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain. Mengingat dengan banyak dampak negatif dari sifat riya dan sum'ah, maka sudah seharusnya umat Islam untuk menghindari hal tersebut. Ada beberapa cara untuk menghindari sifat riya dan sum'ah ini. Yang pertama, meluruskan niat. Kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Yang ketiga, memohon selalu pertolongan dari Allah SWT. Keempat, memperbanyak rasa syukur. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan terakhir, membiasakan hidup sederhana. Perlu diingat, benteng amal itu ada 3, yaitu merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Yang kedua, berniat meraih ridha Allah agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Dan yang terakhir, berharap pahala dari Allah dalam menghilangkan riya dan juga sum'ah. Pembahasan yang ketiga adalah menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tak mau menerima saran dari orang lain. Dalam Islam, Allah memerintahkan untuk menjauhi sifat takabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 40 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Sifat takabur ini akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang. Di antaranya, ia akan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedua, dia dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Ketiga, mata hatinya akan terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Dan yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Karena sifat takabur sangat dibenci oleh Allah, maka tentu seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Ada beberapa cara untuk menghindari sifat takabur, yaitu 1. Dengan menyadari kekurangan dan kelemahan diri. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang ketiga, berusaha untuk selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersikap rendah hati atau tawaduk. Dan yang kelima, ikhlas dalam pembahasan yang terakhir, yaitu menghindari sifat hasad. Setiap manusia diciptakan oleh Allah memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seseorang yang memiliki banyak kelebihan bukan berarti tanpa kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki banyak kekurangan bukan berarti tanpa kelebihan. Tak seorang pun di dunia ini yang sempurna. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri serta kelebihan dalam menunjukkan kelebihan akan
Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Misalnya, ketika ada teman membeli gadget baru, kita merasa tidak senang dengan keadaan tersebut. Perlu diperhatikan ada dua hasad yang dibolehkan sesuai dengan sabda Nabi, yaitu An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allah malam fasallatahu ala halakatihi fil haqqi rajulun atahu Allah al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha rawahu Ahmad. Orang yang memiliki sifat hasad ini akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad fa innal hasada yaqulu al hasadati kama taqulu an-nar al-fadl. Rawahu Abu Dawud. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. Yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dan dia mendapatkan nikmat tersebut. Kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia, asalkan orang lain jatuh menderita. Yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Orang yang mempunyai sifat hasad seperti ini banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan. Yang pertama, ia akan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatinya akan menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meremehkan nikmat yang datangnya dari Allah. Dan yang kelima, merendahkan martabat orang lain. Lalu dengan berbagai banyak dampak negatif yang ditimbulkan, bagaimana cara menghindari sifat hasad? Berikut ini merupakan cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati. Keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi. Dan yang keenam, mendahulukan kepentingan umum dibanding. Baik anak-anakku sekalian, semoga penjelasan yang sudah ibu paparkan kalian bisa memahami apa itu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad, dan juga bagaimana cara menghindari berbagai penyakit hati tersebut, sehingga ketika kita dalam beramal itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lain. Baik anak-anakku sekalian, bila pun ada hal-hal yang belum dipahami, bisa tulis di kolom komentar atau bertanya secara langsung ke ibu. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.